Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Permana dalam pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai etika pertemuan. Pertemuan adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam protokoler, ya, keprotokoleran. Nah, pertemuan ini biasanya kita berkumpul dan ada jamuan makan, ya. Nah, bagaimana etika di dalam suatu pertemuan ini, ya? Yang pertama adalah tepat waktu, ya. Kapan kita diundang, ya? Nah, ketika kita diundang, usahakan setengah jam, ya, sebelum waktu undangan kita sudah ada berada di tempat. Boleh langsung masuk, boleh pun kita misalnya menunggu dulu di luar, ya. Tapi paling tidak kita sudah sampai di tempat tujuan, sudah menarik nafas, sudah merapikan bagaimana penampilan kita, ya. Jadi kita tidak datang dengan tergesa-gesa karena kita terlambat. Kemudian ada juga pertemuan yang menghidangkan makanannya itu secara table manner. Kalau secara table manner itu kan berarti harus bersama-sama makannya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita datangnya terlambat? Nah, itu akan menghambat kepada yang lainnya karena menunggu kedatangan kita, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penuh persiapan, ya. Jadi ketika kita akan datang ke pertemuan, bagaimana persiapan penampilan kita, busana kita, ya. Apakah ada dress code khusus dari panitia? Kalau ada, hendaknya kita ikuti, ya. Jadi jangan sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita yang menyesuaikan dengan undangan, ya. Nah, kemudian selain pakaian juga siapkan materinya, isi kepalanya, ya. Kita akan bertemu dengan siapa, dari kalangan mana, ya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi topik pembicaraannya? Itu lebih baik kita mencari tahu dulu dengan siapa kita akan berbicara dan kira-kira seputaran apa pembicaraan nanti, ya. Jadi kita mengetahui dulu sedikit banyak mengenai pekerjaan orang-orang yang ada di situ, kemudian asal daerah dari orang-orang yang ada di situ. Kita lihat lagi apa tema acaranya. Nah, jadi kita akan mempersiapkan nanti materinya apa nih yang ada di dalam isi kepala kita, supaya nanti kita bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa nanti berbaur dengan luas dengan seluruh yang ada di dalam pertemuan itu. Kemudian persiapan selanjutnya apa yang harus kita bawa, ya. Mungkin kita punya obat pribadi, ya, atau mungkin kita punya persiapan khusus nih kalau ada makanan, ya. Misalnya obat-obatan apalah yang sifatnya pribadi itu kita bawa, ya. Misalnya benang gigi misalnya, ya. Kalau yang bukan benang gigi atau tusuk gigi misalnya, ya, walaupun itu dilakukan di toilet, tetapi kalau memang itu menjadi kebutuhan kita yang harus ada, itu jangan lupa kita bawa. Atau misalnya permen, ya, untuk supaya tidak tidak asam, ya, mulutnya. Nah, itu tergantung kebiasaan kita. Nah, jadi dalam persiapan ini lengkap semuanya, mulai dari penampilan, isi kepala kita, ya, materi apa untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik, dan alat-alat kecil yang memang harus kita bawa untuk menunjang kebutuhan kita nanti di pertemuan itu, dan yang akan nanti menyumbang rasa percaya diri kita berada di pertemuan tersebut. Kemudian yang paling agak rawan ya untuk saat ini adalah handphone, ya, atau alat komunikasi. Alat komunikasi ini menjadi penghalang, ya. Memang alat komunikasi yang canggih betul, tetapi menjadi penghalang komunikasi antara pribadi, ya. Jadi kalau bisa alat komunikasi ini di silent dulu, disimpan dulu, dan tidak mengganggu percakapan kita secara langsung dengan tamu-tamu atau dengan orang-orang yang hadir pada pertemuan tersebut, ya. Jadi di situ kita ingin mengutamakan orang yang ada di depan kita daripada yang ada di media, ya, atau di handphone tadi. Tapi boleh nggak kita melihat atau membaca pesan yang ada di telepon?
Tentunya boleh ketika kita tidak sedang berhadapan langsung dengan orang-orang atau tamu yang ada di sana, ya. Oke, kemudian etikanya yang selanjutnya adalah berpartisipasi. Artinya Anda jadi tamu, Anda jadi jadi tuan rumah, jangan diam, tetapi bagaimana kita berpartisipasi, mengomentari, memberikan feedback. Tandanya kita berbaur, tandanya kita welcome terhadap orang-orang yang ada di pertemuan itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah sikap yang profesional, ya. Profesional itu artinya ini pertemuan apa? Ini pertemuan dalam rangka pekerjaan. Kalau memang pertemuan ini dalam rangka pekerjaan, jangan membahas sekali-kali masalah pribadi, ya. Apalagi pribadi orang lain yang tidak ada di sini, ya. Apalagi itu membahas hal-hal yang negatif. Itu yang akan menurunkan citra positif dari pribadi kita. Kemudian bersikap sopan dan memperhatikan, ya. Artinya tata krama itu selalu kita junjung, selalu kita pakai. Kemudian juga bagaimana kita memberikan bahasa tubuh yang positif, yang memberikan arti bahwa kita sedang menyimak dengan baik, sedang menghargai dengan baik orang-orang yang ada di dalam pertemuan itu, dan yang paling penting adalah orang yang sedang berhadapan langsung dengan kita, ya. Kontak mata dan jaga bahasa tubuh yang positif. Kemudian jangan lupa untuk selalu berterima kasih, ya. Ketika kita diberikan pertolongan-pertolongan kecil, baik itu oleh teman kita atau oleh yang melayani kita pada saat itu, bilang terima kasih sebagai ungkapan rasa terima kasih kita karena sudah dilayani dengan baik, ya. Ini akan memberikan citra yang positif untuk diri kita. Pada saat di pertemuan kita seringkali diberikan hidangan, ya, oleh yang mengundang kita. Nah, hidangan ini ada yang disajikan di atas meja kita yang sudah di plating. Kemudian ada juga yang memang kita harus datang mengambilnya sendiri di satu meja panjang, ya, atau yang disebut dengan buffet, ya. Nah, bagaimana etika ketika kita harus prasmanan, ya, prasmanan ini. Nah, pertama, kelilinglah, ya, lihatlah apa saja makanan yang ada di situ. Hindari memilih makanan yang memang kita belum pernah coba, ya, itu untuk menghindari kita tidak suka akhirnya tidak dimakan. Nah, ketika kita menyisakan makanan di dalam piring atau makanan itu tidak disentuh sama sekali, ini merupakan etika yang kurang baik. Artinya kita sebagai tamu itu tidak menghargai terhadap pemberian, ya, atau jamuan dari yang punya rumah, ya. Nah, kemudian kita akan mengantri, ya, mengantri untuk mengambil makanan. Hindari mengambil makanan terlalu lama, artinya memilih-milih, ya. Misalnya memilih-milih, oh saya suka bagian ini, oh saya suka bagian ini. Akhirnya kita tidak memperhatikan antrian di belakang kita sudah banyak, gitu, ya, akibat kita terlalu lama memilih. Jadi pastikan bahwa kita mengambil secukupnya saja, kemudian jangan memilih-milih sehingga waktunya menjadi lama. Kemudian jangan masuk ke dalam antrian yang memang sudah panjang. Jadi mengantrilah sesuai dengan yang seharusnya, yaitu ambillah posisi yang paling belakang, ya. Oke. Kemudian jangan menyentuh makanan dengan tangan, ya. Artinya aduh masih panas enggak ya gitu disentuh, jangan, ya. Tetapi ambillah dengan sendok, karena sesuatu yang sudah kita sentuh itu mengakibatkan makanan itu tidak enak dilihat, ya, oleh yang lain, dan yang lain tidak akan juga mengambilnya, ya. Jadi jangan menyentuh makanan dengan menggunakan tangan, tetapi gunakanlah peralatan makan seperti sendok, garpu. Kemudian ketika kita ingin mencicipi juga sama, ya, jangan menggunakan tangan tapi pakailah sendok atau garpu. Nah, pada buffet, ya, itu semua makanan itu berjejer, semua makanan ada. Nah, yang mana yang akan kita ambil, ya,
Jangan semuanya ya, tapi pilih saja beberapa yang kita ambil. Misalnya ada daging nih, daging ada 3 macam, daging ayam, daging sapi, daging apa nih, ikan. Nah, jangan ketiga-tiganya diambil, tapi pilih saja salah satu ya, dan jangan terlalu banyak. Sesuaikan dengan kemampuan kita memakan makanan tersebut ya. Dan ketika kita mengambil di dalam piring, jangan sampai piringnya itu penuh ya, tetapi ambillah secukupnya, seperempat dari piring. Kemudian apabila kita masih mau makanan tersebut, ambil lagi. Jadi jangan piring itu diisi 100%, tapi isi saja piring itu 40% saja dari kapasitasnya ya. Pertama, supaya kita juga mudah ya. Dan yang kedua, di dalam jamuan itu seringkali kita lebih banyak ngobrol daripada makan ya, sehingga nanti dikhawatirkan kalau kita mengambil makanan terlalu banyak nanti tidak akan habis dan terbuang. Nah, hindari ya ketika kita mengantri tadi batuk, bersin. Nah ya, jadi kalau Anda nanti terpaksa harus batuk dan harus bersin, usahakan untuk membelakangi makanan. Jadi jangan bersin atau batuk di masuk ke makanan tersebut, begitu ya. Nah, apalagi etiket yang lainnya ya. Pertama tadi ya sudah ya, matikan dering telepon, jangan berisik, apalagi kalau misalnya nada ringtone-nya itu rame ya, atau musik ya. Nah, jadi ketika masuk ke dalam restoran atau ke dalam jamuan ya, atau ke dalam undangan, matikan ringtone-nya ya. Kemudian ketika kita makan bersama dalam satu meja, usahakan kita berbarengan selesainya ya. Jadi kita jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Kita juga melihat sekitar kita, apakah mereka makannya cepat atau lambat. Nah, kita ikuti saja. Apalagi kita berperan sebagai tuan rumah, kita yang harus menyesuaikan dengan tamu kita, begitu. Kemudian pada saat kita sedang ada di dalam suatu pertemuan ya, ini penting sekali untuk kita itu fokus pada pesanan sendiri ya. Jadi jangan mencicipi makanan yang orang lain ya. Jadi biasa kalau kita sama keluarga, kita iseng pengen mencicipi yang lain. Nah, ketika kita jamuan, tidak usah kita mencicipi makanan tamu yang lain, tetapi fokus saja pada makanan yang sudah kita ambil. Dan ingat, harus selalu dihabiskan. Di dalam suatu pertemuan, pasti kita pernah mengalami atau menyaksikan keadaan-keadaan yang darurat ya. Misalnya keselak, tulangnya kemakan ya, atau kejadian-kejadian yang lain ya. Nah, bagaimana cara mengatasi keadaan darurat di meja makan ya? Pertama adalah tetap tenang, jangan panik ya, dan tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengundang orang untuk memperhatikan kita. Nah, kalau misalnya pada saat kita makan kemudian tulangnya ikut masuk ke dalam mulut kita, apa yang terjadi ya? Nah, kita ambil tisu, kemudian kita buang di dalam tisunya kemudian dilipat. Kalau memang ada waiters yang dekat dengan kita, itu boleh diberikan ya. Kalau tidak, itu boleh disimpan di atas meja tapi ditutup lagi dengan tisu. Kalau misalnya toilet dekat, kita bisa membuangnya di toilet atau membuang tulangnya di toilet ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya terjadi jatuh ya, alat makannya jatuh. Nah, kalau alat makannya jatuh, jangan diambil dan dilap, tetapi Anda bisa melambaikan tangan, meminta tolong kepada waiters yang ada untuk membawakan yang baru ya. Nanti akan otomatis biasanya waiters itu yang akan mengambil dari lantai ya. Sekali lagi, jangan panik. Nah, bagaimana caranya kita menghindari sendawa ya? Kadang-kadang kita sendawa ya, atau misalnya kita keselak ya. Nah, caranya adalah jangan berbicara pada saat mulut dalam keadaan penuh, atau jangan meminum minuman yang bersoda ya, yang mengakibatkan kita menjadi sendawa seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada seseorang yang misalnya tersedak? Apa yang harus kita lakukan? Kita yang ada di dekatnya ya, yang satu meja dengan beliau, berarti kita coba membantu ya. Pertama kita coba membantu, dan yang kedua adalah kita panggil pertolongan ya.
Agriwriters untuk membantu kita. Jadi tidak usah panik, semuanya bisa diatasi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai etika di pertemuan. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.